Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Kaum muslimin yang insya Allah semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sedang menghadapi persoalan besar dalam kehidupan ini. Apa persoalan besar dalam kehidupan kita ini? Baik dalam persoalan individu, persoalan masyarakat, bahkan lebih besar lagi persoalan negara. Dalam persoalan kehidupan kita ini bukan hanya persoalan harta, bukan hanya persoalan jabatan, bukan hanya persoalan kemiskinan, korupsi dan kemacetan, tetapi persoalan besar dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana menjadikan diri kita ini, menjadikan masyarakat ini, menjadikan negara ini sebagai negara, masyarakat, dan individu yang bertakwa. Karena persoalan besar kita itu bukan hanya korupsi, bukan hanya kemiskinan, dan persoalan lainnya. Karena semua itu pangkal dari miskinnya takwa di dalam diri kita, miskinnya takwa di dalam masyarakat, dan miskinnya takwa di dalam membangun bangsa ini. Mengapa takwa itu bisa hilang di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena hilangnya kesadaran takwa individu. Yang kedua, hilangnya takwa di dalam membangun bangsa ini. Hingga kita melihat fenomena yang kerap sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kemaksiatan sudah hal yang biasa. Padahal itu, jikalau mereka mengetahui kemaksiatan itu sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa buruknya, maka itulah perlunya kesadaran, yaitu menghadirkan ketakwaan di dalam diri kita, menghadirkan ketakwaan di dalam masyarakat, dan lebih besar lagi kita menghadirkan ketakwaan di dalam berbangsa dan bernegara. Karena kenapa? Inilah taruhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa yang akan menentukan tinggi rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di dalam ayat ini menegaskan secara jelas dan rinci bahwasanya jelaslah bahwa takwa itu adalah salah satu solusi atas persoalan dalam kehidupan kita ini. Baik dalam persoalan individu, persoalan masyarakat, bahkan persoalan berbangsa dan bernegara. Kita melihat terjadi banyak kerusakan, baik dalam kerusakan individu, di dalam masyarakat bernegara. Karena kenapa? Tidak adanya takwa di dalam individu itu masing-masing. Itulah yang harus kita hadirkan agar semua persoalan kita itu, kita keluar dari persoalan itu hanya dengan menghadirkan takwa di dalam diri kita dan di dalam takwa berbangsa dan bernegara. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan ini salah satu bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena mereka mengetahui bahwasanya bulan itu penuh keberkahan. Bahkan di dalam hadis dijelaskan bulan suci Ramadan itu terdapat suatu malam yang dimana itu malam sangat baik dari 1000 bulan. Bulan yang sangat baik dari 1000 bulan. Artinya di dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan amalan-amalan, dilipat gandakan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kurangnya kesadaran
tentang akan hadirnya sebuah institusi kemuliaan umat Islam. Apa itu institusi yang harus kemudian senantiasa kita tunggu-tunggu? Yaitu institusi penerapan Islam secara totalitas. Institusi ini tidak hanya seperti kita menunggu bulan suci Ramadan, bahkan sangat lebih mulia lagi. Karena kenapa? Institusi ini yang kemudian akan menebar rahmat bagi seluruh alam, akan menebar kebaikan yang dimana di dalamnya terdapat hukum-hukum yang diterapkan secara totalitas tanpa terkecuali. Itulah yang kemudian harus ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bukan hanya kemudian momentum menunggu bulan suci Ramadan, tetapi lebih besar lagi kita menunggu suatu institusi kemuliaan umat Islam, yaitu dengan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kurang disadari oleh umat Islam saat ini. Seakan-akan kejayaan itu hanya pada saat bulan suci Ramadan saja. Hingga kemudian kita dapatkan ketika bulan suci Ramadan itu pergi, maka sebagian besar keimanan atau ketakwaan mereka itu mulai juga menurun. Kalau institusi Islam itu diterapkan bukan hanya pada saat bulan suci Ramadan, tetapi setiap saat keimanan ketakwaan itu akan senantiasa di-upgrade kepada individu-individu, karena memang sistem itu yang menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dipaksa orang untuk bertakwa. Apa maksud dipaksa orang itu untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena realitas yang terjadi dalam kehidupan Islam itu adalah kebaikan. Jadi orang akan berpikir untuk berbuat kejahatan. Lah ini sudah negara Islam, sudah negara syariah. Sudah terlambat kita ingin berbuat maksiat. Istilahnya memaksa dari orang untuk menjadi taat, yang dari tidak taat menjadi taat, karena memang sistem yang mengatur manusia untuk kemudian menjadi lebih baik. Sehingga kita melihat hari ini, kita membuat sebuah perbedaan dalam institusi hari ini, yaitu sistem demokrasi. Dalam sistem ini bukan memaksa orang untuk menjadi baik, justru sebaliknya. Sistem hari ini, buatan manusia, memaksa orang untuk menjadi jahat. Mau tidak mau harus mau. Itulah yang hari ini kita terjadi. Kerusakan di dalam remaja. Karena kenapa? Akibat sistem yang kemudian tidak membangun sebuah kesadaran ketakwaan oleh individu. Lebih tinggi lagi kita melihat dalam dunia perpolitikan. Mengapa terjadi banyak kerusakan dalam sistem politik hari ini? Karena memang sistem yang rusak. Hingga kita tidak akan menemukan persoalan. Kita tidak akan menemukan solusi dari sistem ini. Karena memang sistem yang dasarnya memang sudah rusak, memaksa orang untuk berbuat jahat. Apa buktinya? Mereka yang senantiasa menggonggongkan sistem perpolitikan, tetapi justru mereka pula yang kemudian menjadi penjahat-penjahat dalam politik itu sendiri. Artinya, untuk membangun sebuah kebaikan, untuk menjadikan negeri ini yang baik, tidak hanya kemudian dari orang-orang yang baik, tetapi juga kita perlu sistem yang baik. Karena jika hanya orang yang baik, itu tidak akan cukup. Karena sistem ini sudah dibuat dari awal, dan kita tahu bersama bahwa sistem ini sistem yang sangat rusak, dan kita berharap semoga Islam cepat tegak, karena kita tahu seorang muslim bahwa hanya Islam satu-satunya jalan hidup, dan kita tahu Islam adalah satu-satunya sistem yang mulia untuk kemudian menebar rahmat ke seluruh alam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.